Halo semuanya, welcome back lagi di channelku. Kenalin lagi, of course, aku Firlin, 20 tahun, dan sekarang aku lagi kuliah di Jepang. Guys, aku baru pulang sekolah, literally sekarang jam berapa ini? Kamu lihat sendiri, ini kayak jam setengah 10. Yes, aku tadi habis makan, terus kayak aku sambil makan di restoran gitu. Aku habis pulang sekolah, makan di restoran, terus aku sambil nonton videonya Lana Blakely, if I'm not mistaken the name. Nanti aku kasih lihat videonya di sini. Aku jadi kayak terinspirasi untuk buat video yang quite similar to her. Cuman the differences, dia 30 tahun and she's in Sweden, dan aku umur 20 tahun yang basically seumuran kalian lah gitu. Dan aku orang Indonesia. Dan aku pengen kasih tahu kalian kenapa sih aku gak suka pacaran gitu. Aku gak suka sama culture pacaran di Indonesia atau culture pacaran in general, yang mungkin ini juga bisa jadi insight buat kamu. Oke? Tapi aku gak akan ngasih kamu kayak tips atau apa. Aku basically bakal hanya cerita soal kenapa aku gak suka pacaran and things like that. So let's get into it. And of course, karena aku baru pulang sekolah, aku agak capek. Cuman aku masih punya leftover minuman dari kemarin pas aku belajar. My usual milk tea with cinnamon. So, yep, kita bakal sambil minum ini. Of course, the tumbler is very cute. Unfortunately, udah aku tutupin kok, so aku lupa include ini di videonya. Cuman guys, aku tuh pengen bahas ini secara logis. Aku gak mau bahas yang agamanya, karena di luar sana udah banyak orang yang bahas tentang agama. Of course, agama itu udah jadi valid reason untuk gak pacaran. Tapi be for real, aku bukan expert dalam hal agama, dan aku pengen diskusi aku tentang pacaran ini tuh menjadi inklusif. Jadi most of the time I only talk about the logic reason behind why I don't date, behind like why dating is like not good. Jadi jangan kayak kamu bilang kayak agama tuh udah ini itu segala macam. Aku ngerti, tapi emang aku pengen bahas secara logis gitu. So enjoy the video. Aku mau kasih background dulu ke teman-teman semua. Mungkin banyak yang belum tahu aku, mungkin ini pertama kalinya kalian klik video aku. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke, pokoknya intinya tuh aku pernah buat satu video di TikTok tentang kenapa aku nggak pacaran segala macamnya, dan itu went viral. Dan semenjak itu aku jadi sering buat konten soal pacaran in general. Waktu aku buat konten itu aku umurnya 19 tahun, sekarang aku 20 tahun, dan aku rasa semenjak saat itu aku jadi jauh lebih dewasa lagi, dan aku lebih ngerti virtue dari mindset aku gitu. Dan of course I'm saying this karena aku 20 tahun cuman aku gak pernah pacaran. Cuman at the same time, seperti yang sudah sering aku katakan di video-video aku yang lainnya, aku basically tuh kayak perempuan biasa aja. I hang out with guys, aku punya temen cowok, tapi aku tuh tipe-tipe yang kayak ya udah gitu, I just get along with whoever yang aku rasa get along. Cuman aku nggak pernah benar-benar kayak menjalin hubungan sama cowok secara romantis gitu, karena either kalau misalkan ya aku di PDKT-in cowok, either aku di ghosting, either aku di either akunya terlalu kayak forward bilang kayak ini tuh apa, terus mereka jadi ketakutan sama aku semacam itu. Pokoknya aku nggak suka buang-buang waktu sama hal kayak gitu. Jadi kamu bisa ambil intinya bahwa I scare guys off. Dan dari situ aku kayak no. So here it is, the story. Bisa kita mulai kenapa aku nggak suka pacaran dari culture pacaran itu sendiri. Yes, culture pacaran yang sekarang itu ngebuat aku kayak ilfeel banget sama pacaran. Kamu tau gak sih? Kayak of course, kayak aku bilang, aku adalah anak biasa. Aku selama SMP, selama SMA itu aku sekolah di sekolah negeri. Jadi aku tuh udah sering terekspos sama orang-orang pacaran gitu. It's not something new to me. It's like an everyday occurrence to me. Jadi aku udah terlalu terbiasa sama orang-orang yang pacaran. Tapi at the same time, I see this kayak points yang mungkin orang lain gak lihat gitu dari pacaran. Mungkin yang orang-orang anak-anak seumuranku tuh gak lihat gitu dari pacaran. Yaitu adalah kayak hal-hal semacam yang aku gak suka. Itu adalah how orang-orang tuh sangat menggampangkan relationship. Aku gak suka orang-orang tuh sangat memudahkan
sangat menyepelekan hubungan romantis gitu. Aku sering bilang ini, I'm such a romantic guys, I'm very romantic. I feel like kalau misalkan nanti aku udah punya suami gitu, aku udah punya kayak partner aku sendiri, kayaknya itu orang bakal gue bikin sangat bahagia karena aku sangat romantis. Aku tuh nggak pengen kayak gonta-ganti pacar gitu, aku nggak pengen gonta-ganti pasangan sehingga aku punya mantan yang bejibun. Makanya di salah satu videoku aku pernah bilang kayak punya mantan sama dengan punya beban. Basically, kenapa aku ngomong gitu? Karena aku ngelihatnya kayak, coba kamu bayangin sistem yang dimana kamu pacaran sama satu orang, terus kamu bilang kayak, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, bla bla bla, terus putus. Arti cinta sama arti sayang itu apa gitu? Apa itu hanya sampai di mulut? Apa itu nggak sampai di hati? Of course orang tuh berbeda-beda ya. Tapi the way I see it, pacaran itu tuh sangat fragile dalam kayak hubungannya gitu. Kamu bayangin hubungan yang nggak terstruktur rapih, hubungan yang nggak terlindungi dalam sistem, let's say kayak sistem hukum, sistem agama, itu sangat fragile sehingga sangat mudah runtuh. Ada argumen sedikit, ada ini sedikit, itu sedikit, putus, terus ganti pacar lagi, terus melakukan hal yang sama lagi kayak aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu ke pasangan yang kedua, terus nanti ada masalah lagi, putus lagi ke pasangan yang ketiga ngelakuin hal sama, begitu terus. Itulah kenapa di zaman sekarang sangat banyak orang-orang yang punya mantan gitu. And I feel like I don't wanna be like that. Aku nggak pengen menggampangkan the word I love you. I use I love you a lot to my friends. Kayak misalkan ke teman-teman perempuanku, kalau misalkan kita pergi terus kita berpisah gitu, aku bilang kayak love you, see you gitu kan. Itu karena aku emang bener-bener sayang ke mereka seperti aku sayang sama teman gitu. Tapi the word I love you to be used to like a guy, itu tuh kayak sesuatu yang sakral menurutku, dan aku nggak mau asal mengucapkan perkataan itu, memberikan extra effort ke orang itu, extra kasih sayang, extra care, extra attention, segala macam ke orang yang gak ada masa depannya sama aku. Nah, cuman orang-orang nih mikirnya kayak, emangnya kamu tahu apa gitu kalau misalkan ini orang gak bakal jadi masa depan kamu. Pertama ya, kalau misalkan kamu establish relationship saat kamu masih muda, biasanya itu tuh cuman kayak untuk bersenang-senang gitu, untuk kayak let's say untuk supaya kamu gak merasa kesepian, supaya kamu lucu-lucuan aja, bucin-bucinan aja, segala macam. And I have seen a lot of people yang buka-bukaan bilang kayak, gue pengen pacaran cuman karena gue pengen bucin-bucinan doang. Gue pengen pacaran karena gue pengen ya punya cewek aja gitu. Kalau cewek, aku bakal mulai dulu sama cewek, karena kalau aku mulai dalam bahasan cowok, pasti nih orang-orang pasti bakal kayak, oke. Pokoknya yang cewek banyak yang kayak, gue pengen gemes-gemesan gitu, gue pengen bucin-bucinan yang lucu, gue pengen gak kesepian, gue pengen ada yang nemenin gitu-gitu. Biasanya kalau cewek pengen pacaran karena itu. Terus kalau misalkan cowok, mereka tuh biasanya tuh pengen, let's say kalau misalkan sama cewek cantik, pengen menjadikan itu sebagai status sosial. Mereka pengen, of course, again, bucin-bucinan juga. Mereka pengen adalah gitu kayak, you know guys, something like that. Dan aku ngerasa itu nggak adil gitu. Itu nggak adil dalam aspek yang dimana aku nggak pengen hal-hal yang aku lakuin my first times itu dilakukan sama orang-orang yang nggak punya niat yang serius untuk menjalani hubungan sama aku. Dan karena itu, aku tuh ngerasa kayak kok gampang banget gitu orang-orang tuh ngelakuin hal kayak gitu, and just brush it off. Kalau mereka kayak putus ya udah nggak apa-apa, cari cowok lagi gitu, cari cewek lagi. Terus makanya banyak kata-kata kayak putus cari pacar lagi, bahkan ada lagunya kan kayak gitu. Aku tuh ngerasa kayak apa gue sedisposable itu? Aku ngerasa aku punya pride yang cukup tinggi. Aku nggak pengen kayak asal dibuang aja gitu sama orang, terutama dalam hal pacaran gitu. Kamu bayangin kalau di dalam pikiranku ya, let's say aku udah ngasih banyak special treatment, kayak misalkan kayak cici banget kayak manggil cowok sayang, terus kayak segala macemnya, ngenalin dia ke orang tuaku, terus kayak peluk dia atau apapun gitu-gitu segala macam. Tapi at the same time, nanti kalau misalkan tiba-tiba kita putus, terus itu cowok dengan mudahnya ganti gue dengan cewek lain dan melakukan hal yang sama, harga diri gue mau dikemanain gitu. Kalau yang aku utamain banget dalam hal ini, aku pengen mengutamakan harga diriku gitu. Kayak aku tuh nggak pengen segampang itu didispose sama orang. Apalagi kalau misalkan aku udah kasih mereka special care. I'm not that easy
gitu. Aku nggak segampang itu. I'm not that cheap. Aku nggak semurah itu. Dan aku nggak pengen orang seenaknya memanfaatkan aku terus ngebuang aku dan menggantikan aku dengan orang lain. Aku nggak mau. Apalagi dalam case yang dimana kayak cowoknya itu belum terlalu mature. Terus aku harus mengibui dia untuk menjadi pasangan yang lebih baik untuk aku. Terus dia masih tetap gak bisa menjadi pasangan yang baik. Ujung-ujungnya kita putus. Terus karena aku udah nge-nurture ini cowok menjadi cowok yang baik, menjadi cowok yang lebih baik untuk seorang pasangan. Terus pas putus dia jadi cowok yang lebih baik lagi untuk cewek lain. Harga diri gue mau dikemanain gitu loh. Itu yang aku pikirin sih. Aku tuh kayak sangat mengutamakan harga diriku. Sehingga aku kayak enggak. Kalau misalkan kita nggak ada masa depan, kalau misalkan kita nggak ada hal yang serius banget untuk menjadikan aku seorang pasangan sama suatu cowok, aku nggak mau melakukan hal itu. Harga diri gue mau dikemanain? Lalu yang selanjutnya, aku pengen khususin ini untuk para perempuan. Cewek-cewek coba dengerin. Kayak, kalau misalkan nih, kalau di kepala aku ya, kalau seorang cowok nggak serius sama aku, mereka jadian gitu. Dengerin nih, aku pernah ada beberapa case yang dimana cowok deketin aku terus kayak, mereka tuh kayak yang gaya-gayaan gitu, yang kayak tarik ulur gitu-gitu segala macem. Terus abis itu aku bilang ya kalau aku tuh nggak suka buang-buang waktu. Terus aku bilang sama mereka kayak, jadi lo maunya apa? Baru aku gituin, mereka udah langsung ciut, terus aku di ghosting. Kalau misalkan mereka nggak bisa perjuangin aku, kalau mereka emang nggak punya nyali yang cukup untuk perjuangin aku, terus mereka nggak serius gitu, itu berarti mereka cuman pengen main-main aja kan, main-main. Coba bayangin kalau misalkan I just did it gitu, I just like go along with the flow sampai dia akhirnya nembak gue for whatever reason, terus kayak aku terima, aku jadian sama cowok yang nggak bisa seriusin aku tuh buat apa gitu. Ini tuh buat para cewek kayak please, kalau emang dia nggak serius gitu, kayak buat apa gitu loh. For what for the temporary emotional attachment itu cuman akan jadi noda di hidupku, cuman akan jadi noda di hatiku, dan aku ngerasa kayak it's very not worth it, no, not worth it. Apalagi ini juga kayak hubungan pacaran sekarang tuh kayak transaksi gitu. Kamu mau bayangin ini ya, aku mau buka-bukain aja bilang sama para cewek-cewek juga, listen, you'll never get princess treatment for free, You'll never get princess treatment for free, especially if you're just a girlfriend. If you're just a girlfriend, don't expect a guy to treat you like a princess. Girl, why would they treat you like a princess? You're nothing to them. They didn't even put the ring on your finger. Itu mereka tuh nggak serius gitu. Kayak kalau misalkan mereka do princess treatment ke kamu tanpa seriusin kamu, itu berarti they want something in return. And you should be aware of it. Apalagi kalau misalkan hal-hal itu menyangkut sama harta gitu, sama material. Let's say kayak kamu terus-terusan ditraktir makan, kamu terus-terusan dikasih barang, terus mereka suatu hari minta sesuatu sama kamu dan kamu nolak itu, mereka bakal jadiin itu senjata buat kamu. You should remember that. To bring this up, this is very common buat anak-anak remaja. Dengar, kalau misalkan kalian punya masalah keluarga, kalian punya mommy issues, daddy issues, terutama buat cewek-cewek daddy issues, terus kalian pacaran dengan harapan kalian akan disayang gitu. Kalian itu sangat vulnerable. Kalian tuh sangat akan mudah untuk dipancing sama nih cowok-cowok. Kenapa? Karena kalian kayak dimanisin dikit, digemesin dikit, dikasih perhatian sedikit tuh kalian bakal luluh. Kalian tuh the easiest target of all. Okay? Dan karena itu kalian akan sangat gampang untuk emotionally attach ke nih cowok. Dan kalau misalkan cowok itu adalah cowok yang nggak bener, bayangin seberapa buruk nanti akibatnya ke diri kalian sendiri. And I'm fully aware of that for myself, Aku ngerasa kayak aku tuh masih labil dan aku masih sangat mudah untuk quote on quote dimanipulasi sama orang. Of course enggak sekarang, tapi kayak gila, itu tuh serem tau.
That's what happened with a lot of people out there yang ujung-ujungnya jadi stres karena pacar-pacarnya. Aspek selanjutnya adalah aku sangat old fashioned. Aku sering bilang ke teman-teman semua bahwa aku tuh sangat romantis. I'm very romantic. Aku jiwanya tuh romantis banget. I love everything about romance. Tapi jadi tuh aku tuh I have this idea in my head. Dan kalau misalkan aku pengen menjalin sebuah hubungan romantis sama seseorang, I want to make it extra special. I want it to be bound by love, by of course kayak by each other's needs, terus kayak by God, by religion, by law. I want to protect myself in that relationship, and I want to protect my significant other in the relationship as well. Gak pengen asal-asalan menjalin hubungan sama seseorang yang gak punya masa depan sama aku. It's such a waste of time. It's such a waste of time, guys. Karena kalau kamu berhubungan sama orang, kamu tuh mengasih kunci untuk orang itu akses ke diri kamu. Banyak yang bisa diakses sama mereka. Perhatian kamu, waktu kamu, energi kamu, uang kamu. Bahkan hal-hal kayak, kayak kontak fisik itu menjadi sesuatu yang sangat lumrah untuk dikasih kalau misalkan kamu berpasangan sama orang lain. Kamu mau gampang disentuh-sentuh sama orang yang gak punya masa depan sama kamu? Let's be real. Terutama nih buat cewek-cewek gitu. Again ya, cewek-cewek, harga diri sebagai perempuan itu sangat penting menurutku. Dan makanya, this is very important. This is not only me talking from a Muslim's perspective, tapi as a human, as a woman in general. Jangan mau gampang disentuh secara kayak intimate sama cowok yang gak punya masa depan sama kamu. It's all about your pride, you know. Punyalah harga diri gitu. Kalau misalkan seseorang gak bisa nunjukin apa-apa buat ngasih lihat kamu nih, kalau misalkan dia serius sama kamu, entah apalah itu, dia cuma bisa ngomong doang, janji doang, tapi mereka nggak bisa buktiin apa-apa secara action. Terus kamu keep on letting them to touch you, to do all the things that nauzubillah, something like that. Jadi yang something yang nggak bener gitu, apaan aja, you name it. Bahkan ngasih perhatian kamu gitu-gitu segala macam. I don't know how to describe it, but aku nggak bisa bayangin diri aku ada di posisi yang seperti itu, sehingga aku tuh sangat protektif sama hubungan romantis ini gitu. Aku nggak pengen sembarangan gitu when it comes to those kind of things. Dan ini such an unpopular opinion. Menurutku banyak masalah-masalah kayak pernikahan, banyak masalah-masalah kayak dalam hubungan itu, kayak let's say sangat mudahnya orang cerai, sangat mudahnya orang tergiur untuk selingkuh, sangat mudahnya orang untuk nggak bisa commit di suatu relationship, dan sangat mudah untuk kayak terbuai untuk udah gitu gampangin aja relationshipnya. Itu karena this current culture yang dimana orang-orang tuh sangat menggampangkan relationship, orang-orang sangat menggampangkan pasangannya, orang-orang sangat menggampangkan cinta, orang-orang sangat menggampangkan hubungan relationship antara perempuan dan laki-laki di suatu hubungan yang romantis. Itu semua karena kita sangat menggampangkan itu, sehingga hal-hal lainnya itu ikutan gitu. Kayak let's say, kenapa orang banyak yang selingkuh sama mantannya? Karena hatinya udah ada di mantannya. Hati itu nggak bisa dipermainkan gitu. When will everyone realize kalau hati itu nggak bisa dipermainkan? You cannot play with heart. You cannot play with feelings. You cannot joke about it. Karena let's say, kita nggak ada yang tahu ya, manusia itu punya potensi untuk jatuh cinta. Dan kita nggak akan tahu kita bisa jatuh cinta sama siapa. Terutama kalau misalkan orang itu keep on like giving us attention, so quote-unquote care and love. Kita bakal secara gradually, kita bakal jatuh cinta sama mereka. Putus, terus kita menjalin hubungan lagi sama yang lain, let's say sampai nikah. Tapi hatinya, longingnya itu masih ke orang yang dulu pertama kali ngasih kita itu semua. Makanya banyaklah orang yang selingkuh sama mantannya. When can everyone realize it? It's the truth. Jadi seperti itu ya Robun. Itulah kenapa aku gak
suka gitu sama pacaran yang sekarang gitu. Bukannya aku nggak suka pacaran, maksudnya kayak bukannya dulu aku suka pacaran atau gimana, enggak. No, aku jomblo and I'm so proud of it. Aku jomblo, aku proud. Aku single, aku proud. Aku nggak mau gunain the word jomblo karena jomblo tuh kayak seakan tuh kayak sedih banget gitu loh sebagai orang yang single. No, I'm single and I took pride in it. Karena aku single bukan karena aku nggak disukain cowok atau gimana. Aku tuh sering banget kayak dapet komen-komen yang kayak belum aja orang yang ganteng, orang yang punya jeep, orang yang tajir, yang punya apa sih nama, yang bisa ngasih princess treatment kalau deketin lo. Menurut lo gue segampang itu? Hal kayak material, hal kayak apapun itu tuh nggak impressive buat gue. You think I cannot take care of myself? You think that I didn't, experience all those materials thing? That doesn't impress me. So I took it as an offensive gesture from people kalau mereka bilang kayak lo belum aja dideketin sama cowok-cowok kayak gitu. Menurut lo gue bakal langsung jatuh cinta sama cowok yang bisa ngasih gue kayak mobil gitu-gitu segala macem? You pikir I'm that easy? I took that as an offense, Makanya kayak I took pride in my singlehood, dan aku rasa harus lebih banyak orang yang took pride in their singlehood, kayak guys, be proud if you're single. Be proud if you're single. Seriously. Kalau kamu single, itu bukan berarti kamu tuh nggak laku atau apa. Itu karena you're just way too high. You're just not on like people's league gitu loh. Makanya aku selalu bilang kalau kamu pengen punya standar yang tinggi, maka jadilah orang yang standarnya tinggi gitu. Like that. Aku harap bakal lebih banyak remaja yang sadar, anak-anak muda yang sadar bahwa you should take pride on your singlehood. Kamu harus kayak belajar untuk nggak sangat meromantisasikan hubungan-hubungan seperti ini karena it's not gonna bring you any good gitu loh. Kayak okay, let's save ourselves for the best person. May we are blessed with like the best person to be our partner. So, itu aja untuk video hari ini guys. Aku udah capek banget, kayaknya aku mau tidur bentar lagi. So, see you in another video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Please share video ini ke teman-teman kamu juga supaya mereka sadar, oke? Terutama ini buat para cegil dan cowok-cowok segala macam semua. Share, aku bakal sangat apresiasi kalau kalian share YouTube aku di Instastory kalian supaya orang lebih banyak yang kenal aku juga, supaya kita bisa reach 10k subscribers. So that's it for this video. Thank you for watching. Bye bye.